Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di AM Channel ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat periodik unsur. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan periodik unsur dari mulai ya awal-awal pembentukan periodik unsur sampai yang tabel periodik unsur yang sekarang. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam tabel periodik unsur tersebut ada yang namanya periode dan ada yang namanya golongan gitu ya. Dan di sini yang namanya periode itu merupakan letak unsur yang secara horizontal ya, misalnya dari kiri ke kanan gitu ya. Itu merupakan satu periode gitu ya. Sedangkan untuk golongan itu dari atas ke bawah seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih sifat-sifat periodik unsur ya? Dari mulai mungkin di sini ada jari-jari atom, ke elektronegatifan gitu kan, afinitas elektron ya. Dan di sini ada energi ionisasi seperti itu. Dan juga logam dan non-logam. Nah, ini bagaimana sih sifat-sifatnya ya berdasarkan satu golongan misalnya dari atas ke bawah itu bagaimana, dari kiri ke kanan satu periodenya itu bagaimana. Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, di sini kita mulai dari jari-jari atom terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jari-jari atom? Nah, jari-jari atom itu merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya atom itu terdiri dari mempunyai beberapa kulit gitu ya yang ditempati oleh elektron, dan di sini jari-jari atom ini merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar seperti itu ya. Nah, seperti apa sih dalam satu periode dan dalam satu golongan? Nah, di sini nih. Jadi dalam satu golongan jari-jari atom semakin ke bawah itu semakin besar. Dan dalam satu periode semakin ke kanan ya, semakin ke kanan atom cenderung semakin kecil. Nah, di sini ada ini nih, golongan 1A. Makin ke bawah makin besar ya. Sedangkan dari satu periode semakin ke kanan itu semakin kecil ya. Bisa dilihat ini dari nilainya 1,52 sampai dengan 0,4 itu. Nah, ini apa sih yang menyebabkan ya, yang menyebabkan semakin ke bawah itu semakin besar gitu kan, semakin jauh gitu ya, semakin jauh antara inti atom dengan kulit atom paling luarnya. Kenapa gitu ya? Nah, di sini disebutkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Seperti itu ya. Sedangkan untuk dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antar elektron dan proton semakin besar sehingga jari-jari atom pun semakin kecil. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ini ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini merupakan intinya melepaskan satu elektron terluar ya, melepaskan elektron terluar dari suatu atom ya. Nah, seperti contohnya ini Ca melepaskan satu elektron gitu ya menjadi Ca+, energi ionisasi untuk menjadi sebuah ion, mengion gitu ya, seperti itu. Nah, di sini unsur-unsur yang segolongan energi ionisasi makin ke bawah semakin kecil ya, makin ke bawah makin kecil dikarenakan elektron keluar makin jauh dari inti sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Nah, ini berbanding lurus ya, berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Jadi ketika satu golongannya itu jari-jari atom makin ke bawah makin besar, nah karena semakin besar tersebut, maka elektron paling luar itu semakin jauh dari inti. Daya tarik inti terhadap elektron dari kulit terluar itu semakin kecil sehingga makin mudah untuk dilepaskan seperti itu. Ya.
Sedangkan dalam periode energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar, seperti itu ya. Kemudian di sini ada afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron. Ya, mengikat satu elektron. Nah, di sini kalau misalnya tadi dia melepaskan elektron ya, melepaskan elektron. Nah, di sini dia mengikat satu elektron ya. Itu dari bentuk normal ya, dari bentuk netral gitu kan, menjadi bermuatan seperti itu. Misalnya di sini ada Cl, dia mengikat elektron ya, mengikat elektron menjadi bermuatan gitu, Cl- seperti itu. Nah, di sini kecenderungannya ya, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif gitu ya. Makin negatif nilai afinitas elektron, berarti makin besar kecenderungan menyerap elektron. Nah, di sini lihat. Ini ada afinitas elektron ya. Ada nilai-nilai afinitas elektron negatif, positif gitu kan. Nah, di sini dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar ya, karena jari-jari semakin kecil. Nah, ini berbanding terbalik ya. Kalau misalnya jari-jari itu semakin kecil, maka afinitas elektronnya itu semakin besar gitu ya. Dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Nah, kenapa? Karena daya tarik inti tadi gitu ya. Daya tarik kalau yang menerima ya, daya tarik jari-jarinya semakin kecil, otomatis daya tarik intinya semakin besar, maka semakin mudah untuk menerima elektron dari luar gitu kan. Kalau misalnya semakin besar, berarti semakin sukar gitu ya untuk menarik elektron gitu ya. Karena daya tarik intinya juga semakin kecil kalau misalnya jari-jarinya semakin besar, seperti itu. Kemudian di sini ada elektronegatifan ya. Saya menyebutnya sih ke elektronegatifan gitu ya. Nah, ini nih, ke elektronegatifan gitu ya. Nah, mungkin di sini bahasa barunya atau emang bahasa lainnya itu merupakan elektronegativitas gitu ya. Nah, di sini merupakan ya kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom tersebut membentuk ikatan. Jadi di sini kecenderungan untuk menarik elektron ketika mau berikatan gitu ya. Bukan hanya berubah menjadi ion ya, kalau misalnya afinitas elektron itu menjadi bermuatan gitu kan, sedangkan energi ionisasi itu menjadi ion. Nah, di sini mah menarik elektron untuk membentuk ikatan gitu ya. Nah, bagaimana sih dalam satu periode atau satu golongan? Nah, unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifannya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah semakin kecil ya, karena gaya tarik inti semakin lemah. Ya, ini berkaitan dengan jari-jari atom yang semakin besar pula gitu ya. Jadi kalau misalnya jari-jari atom lebih besar, pokoknya daya tarik inti itu semakin lemah. Jadi untuk menarik elektron atau menerima elektron itu bakalan makin lemah juga gitu ya, karena daya tarik intinya lemah dikarenakan jari-jarinya besar. Seperti itu. Kemudian di sini unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin kanan semakin besar ya, karena jari-jari atomnya juga semakin kanan semakin kecil, seperti itu. Kemudian di sini ada sifat logam dan non logam. Nah, dari gambar ini juga sudah diketahui ya bahwa semakin kiri itu bakalan semakin logam ya. Ya, semakin kiri semakin logam, sedangkan semakin kanan itu non metal, seperti itu ya. Semakin non logam gitu ya. Seperti itu. Itu untuk logam dan non logam. Nah, rangkumannya seperti apa sih gitu ya? Kalau misalnya diingat-ingat dari mulai nomor 1 sampai nomor 5 itu agak sukar gitu ya. Nah, di sini saya membuat sebuah ya penyederhanaan gitu ya. Penyederhanaan di mana ini lebih besar ya.
dimana semakin atas atau semakin kanan itu nilainya semakin besar. Sedangkan untuk yang semakin kiri dan semakin bawah juga ini merupakan semakin besar juga. Jadi intinya makin besar gitu ya, bukan makin kecil gitu ya. Sini energi ionisasi makin atas makin besar gitu kan. Makin ke elektron negatifan juga semakin atas semakin besar gitu kan. Semakin ke atas semakin ke kiri ke kanan itu semakin besar. Dan di sini juga jari-jari atom semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu semakin besar. Kemudian di sini ada logam, kemudian ada basa ya, saya tambahkan juga. Jadi kalau misalnya semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu sifatnya akan lebih basa gitu ya ketika dia menjadi sebuah senyawa gitu. Kemudian di sini reduktor itu merupakan zat pengoksidasi gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian di sini juga ditambahkan oksidator juga, berarti zat reduksi gitu ya. Kemudian ada asam oksi gitu ya, dimana semakin ke kanan dan semakin ke atas itu mudah terbentuknya asam oksi gitu ya. Seperti itu. Ini merupakan cara cepat untuk menghafalnya gitu ya. Energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron gitu ya. Itu ada di pojok kanan atas gitu ya. Intinya dalam satu grafik ini gitu ya. Dan di sini kalau misalnya jari-jari atom, logam, basa, reduktor itu ada di pojok kiri bawah. Gitu, seperti itu untuk cara mudahnya. Seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat videonya dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga gitu ya. Dan semoga memudahkan pembelajaran kalian. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu. Oke, biar saya semakin semangat dalam men-share ilmu yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.